Hai Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi jumpa dengan saya Zuwaida dalam kegiatan berbagi praktik baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema Bhinneka Tunggal Ika di UPTD SMP Negeri 3 Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mari ikuti kegiatannya. Masyarakat desa sekitar Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Parigi sebagai pendukung siswa di sekolah ini memiliki budaya dan tradisi daerah Muna yang sangat kental. Sekalipun ada beberapa suku lain yang tinggal dan menetap di desa ini, namun keberagaman budaya tidak menonjol terlihat di masyarakat. UPTD SMP Negeri 3 Parigi merupakan sekolah penggerak angkatan kedua yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami memilih salah satu tema Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum melaksanakan proyek, sekolah membentuk tim fasilitator proyek untuk merancang dimensi dan alokasi waktu pelaksanaan proyek. Memanfaatkan ID belajar dalam pembelajaran merupakan hal baru dilakukan di satuan pendidikan saya, dan membuat cerita bergambar atau komik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik yang pada tahun 2024 tahun ini nilai rapor pendidikan pada kemampuan literasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Atas dasar itu, dalam pelaksanaan proyek kali ini, saya mencoba melakukan inovasi dengan memanfaatkan ID belajar dalam mengeksplorasi ragam budaya Nusantara untuk membuat cerita bergambar di platform digital Canva. Alur pelaksanaan proyek ini dimulai dengan tahapan sebagai berikut. Tahap pengenalan. Di tahap ini saya memberikan materi perkenalan, definisi ragam budaya, lalu mengeksplorasi isu tentang hasil rapor pendidikan, melakukan refleksi awal tentang sejauh mana pengetahuan siswa tentang keragaman budaya di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan diskusi-diskusi kritis yang tujuannya untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang berdimensi berkebhinekaan global. Untuk melaksanakan proyek ini, peserta didik mengalami beberapa kendala di antaranya. Peserta didik belum bisa mengaktifkan ID belajarnya sendiri. Kemudian, tidak semua peserta didik memiliki handphone pribadi. Dan yang terakhir, peserta didik belum mampu menyusun cerita dengan baik. Selanjutnya, pada tahap kontekstualisasi dan identifikasi dukungan atau kendala dari pelaksanaan proyek ini, menyusun rencana kerja kelompok yang tujuannya untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang berdimensi gotong royong. Lalu kemudian di tahap aksi untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan proyek ini, saya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk mengaktifkan ID belajar siswa agar bisa login di aplikasi Canva, saya melakukan kolaborasi pendampingan dengan guru IT yang ada di satuan pendidikan saya. Bagi peserta didik yang belum memiliki handphone, karena jumlahnya lebih sedikit, maka saya membentuk kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa bekerja sama satu sama lain. Lalu untuk bisa menyusun cerita komik, saya juga bermitra dengan guru bahasa Indonesia di sekolah ini untuk membantu siswa memahami langkah-langkah menyusun cerita yang menarik. Langkah-langkah pengerjaan proyek ini, setelah login di aplikasi Canva, cari elemen yang diinginkan, misalnya pakaian adat atau baju adat, lalu pilih kolom percakapan dan buat cerita-cerita yang menarik. Kemudian masukkan pada kolom percakapan. Terakhir, ekspor dan unduh lalu kirim melalui WhatsApp ke grup belajar. Hasil dari proyek ini kemudian dikirim ke grup kelas belajar siswa melalui WhatsApp untuk kemudian dicetak sebagai bahan bacaan peserta didik. Proses membuat cerita bergambar tentang keragaman budaya ini memberikan banyak pelajaran berharga, di mana siswa bisa belajar bersama mengekspresikan diri tentang budaya yang berbeda dengan budaya mereka sendiri, meningkatkan pemahaman siswa akan pentingnya menghargai perbedaan. Hanya ada beberapa siswa yang perlu dibantu. Karena itu, saya sebagai guru yang memfasilitasi berjalannya proyek ini perlu memberikan banyak panduan dalam memilih tema dan mengembangkan alur cerita yang menarik. Saya akan mencoba melibatkan lebih banyak sumber belajar autentik seperti video,
musik, dan cerita rakyat dari berbagai daerah dengan melakukan inovasi lain dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 3 Parigi senang sekali karena sudah bisa membuat komik baik dari komik kertas maupun digital. Mungkin nanti kami akan bisa membuat komik yang lebih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan pembuatan komik ini dapat meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Demikian praktik baik dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.